Puji nama Tuhan. Shalom Dewasa Muda JK7. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini semua yang di rumah-rumah bersuka cita, amin. Siap lebih lagi bersuka cita buat Tuhan Yesus, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Sorangan haleluya. Kau terbesar dan mulia. Mari angkat kedua tanganmu. Yang semua perbuatan tubuh. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Sorakan haleluya. Come on. Siap menyanyi bagi Tuhan, amin.
sama-sama yang percaya katakan amin. Ini setiap hati kami ya Bapa, yang mau menyembah, bersyukur. Karena kalau kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang memimpin kami. Kuasa yang tak terbatas ada dalam hidup kami ya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dia yang layak disembah dan dipuji. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami tak pernah habis-habisnya ya Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Lebih luas dari
Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kau segala-galanya dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan. Oh ya rala dada ya rala dada kana maya rala base. Ora rala kaya rala bara rala bara rala kana maya rala dada ya rala dada kana rala baya.
sorak-sorai kemenangan bagi Dia. For you're worthy to be praised, Jesus. Your love is higher than our circumstances, Lord. And I will be content in every circumstance. Ooh, hallelujah. For you alone worthy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Halo 2PM, Shalom dan selamat tahun baru. Dan pertama, terima kasih kepada Dr. Yanto, Pastor Eradi untuk kesempatan hari ini bisa membagi firman kepada Anda di awal tahun 2022 ini. Nah saudara, oleh karena COVID, salah satu nilai yang sudah menjadi sorotan penting di bagian kehidupan gereja adalah hubungan. Saudara, kekuatan gereja sudah tidak bisa lagi hanya diukur dengan berapa besarnya jumlah kehadiran di hari Minggu saja. Melainkan seberapa kuatnya hubungan yang dialami secara pribadi di dalam kehidupan setiap jemaat. Saudara, ini artinya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi harus lebih nyata dan lebih dalam. Dan hubungan kita dengan sesama harus lebih lagi terjalin lebih erat, lebih otentik, dan lebih saling mengasihi. Namun saudara, sayangnya banyak di antara kita itu pasti akan berkata kepada saya, Pastor Aris, wah, dealing with God itu lebih gampang daripada berurusan dengan manusia. Karena Pastor Aris, Tuhan itu penuh kasih sayang. Artinya, kalau saya cuekin dia hari ini, dan jikalau saya hari ini tidak merasa baik atau mood saya sedang tidak lagi positif, saya itu bisa cuekin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan ngambek dengan saya. Tuhan juga tidak gampang baper atau merasa tersinggung dengan saya. Pastor Aris, lain dengan manusia. Kalau berurusan dengan manusia, wah, sangatlah rumit dan capek. Nah saudara, oleh sebab itu, sering di antara kita, karena ini, kita tidak menganggap penting untuk mau memperbaiki cara hubungan kita dengan sesama manusia. Dan saudara, at the end of the day, relationships become very dispensable and easily taken for granted. Relationships have also become very superficial and on the surface only. Saudara, kita juga tidak mau lagi berupaya untuk mendalami hubungan dengan sesama. Karena kita takut terluka atau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendalami hubungan dengan sesama manusia. Nah, 2PM service. What does the Bible has to say regarding this? Apakah Tuhan berkenan dengan pikiran kita seperti ini? Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini di awal tahun 2022. Mari kita baca Matius pasal 22, 34 sampai ayat 40. Saudara, saya baca. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan kalimat Yesus tadi. Seorang ahli Taurat tanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama? Dan kita lihat saudara, jawaban Yesus adalah nomor 1, kasihilah Allahmu dengan segenap hidupmu. Dan yang kedua, Yesus dengan jelas berkata kepadanya, hukum kedua
yang sama dengan hukum pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalimat yang sama dengan hukum pertama artinya adalah hukum kedua ini bukanlah berarti nomor 2 dalam urutan kepentingannya. Melainkan hukum kedua ini artinya sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Saudara, ini sangat penting. Both are not mutually exclusive. Tetapi both are actually two sides from the same coin. Artinya saudara, jikalau saudara mengasihi Tuhan, buah daripada kasih tersebut adalah saudara pasti akan mengasihi sesama manusia. Itu adalah buah daripada kasih Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Dan mengasihi sesama manusia adalah bukti bahwa saudara adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Saudara, both are two sides of the same coin. Dan artinya saudara, lebih kita mengasihi Tuhan, kenyataannya adalah kita harus lebih mengasihi sesama manusia. Dan ini saudara harus membuahkan, right? Apa saudara? Yang pertama, saudara sebagai orang Kristen harus lebih kurang rasa prasangka kita terhadap sesama manusia. Apalagi kepada orang yang beda dari saudara. Sebagai orang Kristen yang benar-benar ikut Tuhan, seharusnya harus mengalami makin hilangnya rasisme atau kebencian terhadap orang lain. Dan sebaliknya harus makin tambah kasih dan juga kesabaran di dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Ini yang harus lebih nyata di kehidupan kita semua, saudara. Jikalau kita benar-benar mengikut Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini bagaimana kita bisa lebih lagi mengasihi sesama manusia. Jikalau hubungan adalah hal yang sangat penting di saat-saat kita seperti ini. How can we love others more? Well, point number 1, 2 p.m. service. You need to understand the golden rule. Saudara harus bisa memahami, right, hukum yang terutama. Saudara, kita lihat, apa itu hukum yang terutama ini? Saudara, hukum terutama ini adalah sebuah extension, right? Adalah sebuah extension daripada the golden rule, right? The golden rule yang tercantum di Matius pasal 7 ayat 12. Dan Matius pasal 7 ayat 12, the golden rule ini, right, berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Inggris, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Saudara, disinilah banyak orang Kristen keliru dalam pengertiannya. Dan akhirnya mereka banyak mengalami kekecewaan atau salah paham. Dan saudara, mereka merasa kecewa. Dan kekecewaan terjadi karena adanya ekspektasi di dalam diri kita yang tidak terpenuhi. Dan ekspektasi ini adalah, jikalau saya berbuat baik kepada orang lain, maka saya seharusnya juga akan mendapatkan kembali perbuatan baik dari orang lain. Saudara, ini adalah ekspektasi kita pada saat kita membaca the golden rule tersebut. Tetapi saudara, kenyataannya adalah demikian. Siapa setuju bahwa secara realita tidak semua orang itu akan berbuat baik kepada saudara? Walaupun setelah saudara berniat baik dan berbuat baik kepada mereka. Dan saudara, oleh sebab itu, kita akhirnya banyak yang merasa kecewa berat. Dan juga pahit terhadap Tuhan. Kita akhirnya juga pahit dengan sesama manusia. Karena
kita membaca ayat ini dan kita melakukannya, tetapi kenyataannya ayat ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita akhirnya menjadi sinis atau tidak bisa lagi percaya dengan orang lain. Jadi saudara, buat apa Yesus memberikan ayat ini kepada kita? Saudara harus melihat atau simak ayat ini dengan lebih teliti lagi. Karena saudara akan kecewa jikalau saudara menganggap ayat ini sebagai sebuah rumus kehidupan atau janji Tuhan bagi kehidupan kita atau bagi hubungan kita semuanya. Jadi jikalau kita menganggap ayat tadi itu adalah sebuah rumus kehidupan atau sebuah janji Tuhan, yaitu jikalau kita melakukannya, maka itu pasti akan ada imbalannya. Itu pasti juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, jikalau menganggap ayat ini sebagai sebuah formula or a promise of God, then I can tell you this, you'll be very disappointed. Because this is not a promise. And neither this is something that you do and then the blessing of God must come back to you. No. Do you notice, saudara tadi baca ayat ini, this is not a formula or this is not a promise. Tetapi this is a commandment. This is a commandment to be obeyed. This is a commandment to be obeyed in our relationship, regardless if the other party return back your favor or not. Dan saudara, kenyataannya adalah Yesus sendiri menjulukinya ayat ini sebagai sebuah hukum Allah. Bukannya rumus kehidupan. Saudara, dan arti kata hukum itu bukannya berarti jikalau kita tidak melakukannya, kita akan mengalami hukuman dari Tuhan. Bukan, saudara. Hukum artinya kita harus melakukannya karena ini adalah perintah Allah. Dan jikalau kita mau mentaatinya, regardless of how we feel, regardless of whether or not the person will reciprocate your kindness, Tuhanlah yang melihat dan yang akan memberkati kita karena saudara taat, bukannya manusia. Siapa yang berkata amin? Saudara, perhatikan ayat ini di dalam bahasa Inggris. Matthew chapter 7 verse 12. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Saudara tadi lihat dong, ayat ini dalam bahasa Inggris dimulai dengan kata therefore. Artinya ayat ini adalah sebuah kesimpulan daripada ayat-ayat sebelumnya yang tercantum di ayat 8 sampai ayat 11. 2 PM jikalau saudara baca ayat 8 dan 11. Kenyataannya adalah ayat tersebut sedang berfirman kepada kita tentang betapa besar hatinya Allah Bapa terhadap kita. Dan betapa ia begitu murah hati ingin memberkati kita. Ingin mengabulkan doa kita. Dan saudara, kesimpulannya adalah kemurahan hati Tuhan itu akan dinyatakan kepada saudara jikalau kita taat untuk mau menjalani hukum Allah. Walaupun kadang ketaatan tersebut itu saudara tidak menjanjikan bahwa segalanya akan kembali kepada saudara. Atau kebaikan saudara itu pasti akan kembali kepada saudara. Ketaatan tersebut tidak tergantung dengan apa orang lain, apakah mereka akan memberkati imbalan lagi kepada kita atau tidak. Bukan. Tetapi berkat ini tergantung dengan ketaatan kita. How much we obey God. Saudara, Matius pasal 6 ayat 34 berkata demikian. 3 dan 4 berkata demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Do you see that? 2 PM service. Whatever you do to others, you do it unto the Lord. Dan saudara, jikalau saudara do it unto the Lord, saudara pasti akan terhindar dari kekecewaan manusia.
Jadi saudara, the golden rule ini adalah sebuah commandment, adalah sebuah hukum. Di mana saudara didorong untuk mentaatinya regardless of what people will do to you. Regardless of how you feel. Dan jikalau saudara mentaati perintah Allah ini, maka Tuhanlah yang akan melihat dari atas. Dan dialah yang akan mengembalikan kebaikan yang saudara beri kepada sesama manusia. Siapa yang berkata amin? Puji Tuhan. Jadi yang pertama saudara harus mengerti the golden rule. Saudara harus memahami hukum yang terutama tersebut. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa lebih lagi mengasihi sesama manusia? Yang kedua, understand the heart of the golden rule. Jadi saudara harus bisa memahami hakikat daripada hukum yang terutama ini. Nah saudara perhatikan, hukum kedua ini kenyataannya adalah dunia juga mengadopsi hukum ini sebagai sebuah pedoman hidup yang baik. Tetapi versi dunia tidak sama dengan versi Alkitabiah. Dan bedanya itu di mana? What is the difference? Dunia lebih memakai versi ini sebagai satu pedoman hidup, di mana bunyinya seperti begini. Saya rasa saudara pasti kenal dengan perkataan seperti ini. Segala sesuatu kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat demikian juga kepada mereka. Nah, perhatikan dengan baik ya. Perbedaannya adalah versi dunia ini sedang imply kepada kita, artinya jikalau kamu tidak mau diperlakukan dengan tidak baik, maka kamu juga jangan memperlakukan tidak baik kepada orang lain. And this is what the world call as be careful of karma. Be careful of karma. Right? Makanya mereka berkata kepada saudara, you don't do anything bad to other people because karma will get back to you. Tetapi saudara, the issue with karma is very different from what the Bible version of the golden rule. The issue with karma is this. It is operating under fear, not love. Saudara, motivasi daripada karma adalah ketakutan. Jikalau kamu tidak mau, right, diperlakukan tidak baik, maka kamu jangan memperlakukan tidak baik kepada orang lain. Otherwise, bad things will also fall upon you. Saudara kita lihat 1 Yohanes pasal 4, 18-19. Yohanes berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna malahan melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, di sini perbedaannya. Yaitu kita mentaati hukum kedua ini, mengasihi dan memperlakukan baik kepada sesama manusia, bukan karena kita takut akan hukuman atau takut tersambar petir. Kita melakukannya karena kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Jadi tidak tergantung apakah saya ada imbalannya atau saya ada balasannya. Kita melakukannya terlebih dahulu. Kita melakukannya karena ini adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi walaupun budaya di luar, right, tidak berkenan atau barangkali mereka tidak setuju dengan cara kita mengasihi sesama manusia, namun kita tetap melakukannya. Karena ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan kepada sesama manusia. Artinya saudara, ini adalah sifat Allah yang Tuhan ingin juga menjadi sifat kita. Kita ingin atau mau harus melakukannya dari dalam keluar. Bukannya karena ketakutan dari luar dan akhirnya saudara itu memotivasi kita untuk memperlakukan baik. Kita harus mau melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia dari dalam, dari sifat Allah yang ada di dalam kita.
Bukan karena dari faktor ketakutan dari luar yang akan menghukum kita. Saudara, kenyataannya jikalau kita belajar lebih dalam lagi, asal mula dari hukum kedua ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahu nggak? Asal mulanya itu bukan di perjanjian baru. Dari perjanjian lamalah hukum kedua ini sudah diberikan dari Allah kepada bangsa Israel. Dan kenyataannya ini sudah diberikan kepada Musa sebelum bangsa Israel masuk dan menduduki tanah perjanjian. Dan ini adalah perintah Allah kepada mereka untuk supaya mereka bisa mampu hidup di tanah perjanjian di antara orang asing, di antara budaya-budaya yang beda dari mereka. Dan Tuhan saudara memberikan mereka arahan di Imamat 19, 17, 18. Di Imamat 19, 17, 18 Tuhan berkata kepada mereka, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di Imamat kepada bangsa Israel supaya mereka bisa berhasil hidup di antara orang-orang yang beda dari mereka. Hidup di antara budaya yang beda dari mereka. Hidup di antara komunitas yang memiliki pandangan agama yang beda dari mereka. Dan saudara, salah satu kunci untuk bisa berhasil di dalam budaya tersebut adalah saudara harus bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saudara, di akhir daripada ayat tersebut, Tuhan berkata kepada mereka, karena akulah Tuhan. Karena akulah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mengakhiri ayat tersebut dengan kalimat ini? Akulah Tuhan. Saudara, di gambaran pikiran kita, kalimat ini, akulah Tuhan, itu adalah seperti orang tua kita yang sedang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu walaupun kadang kita tidak mengerti atau tidak rela melakukannya. Dan karena kita tidak mengerti dan kita tidak rela untuk melakukannya, kita bantah mereka atau kita tuh ogah-ogahan untuk mau mengerjakannya. Saudara, sering ortu kita, orang tua kita melihat sikap kita ini, mereka akan menjadi kesel. Dan saudara, jikalau mereka saking keselnya, kebanyakan dari mereka akhirnya akan ultimatum dengan suara keras kepada kita. Dan berkata, lu udah jangan tanya-tanya lagi. Lakukanlah. Kenapa? Jangan tanya-tanya lagi. Karena gua ini orang tuamu. Gua ini orang tuamu. Just do it. Saudara, apakah ini adalah gambaran yang benar dengan Tuhan di ayat Imamat tadi? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan? Jangan tanya-tanya. Akulah Tuhan. Apakah itu adalah maksud Tuhan? Bukan, saudara. Yang Tuhan maksud adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena ini adalah sifatku. Karena ini adalah Tuhan. Ini adalah sifat saya. Akulah Tuhan. Itu artinya ini adalah sifat saya. Jadi saudara, yang Tuhan ingin tekankan kepada bangsa Israel adalah demikian. Lakukanlah yang baik kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena ini adalah sifat saya. Dan orang lain akan melihat kelakuanmu ini yang begitu berlawanan dari budaya setempat. Dan oleh karena itu mereka akan melihat sifatku di dalam kehidupanmu. To PM Service, apakah orang lain bisa melihat sifat Allah di dalam kelakuan saudara? Terutama dengan cara saudara memperlakukan sesama manusia. Apakah orang lain bisa melihat sifat Allah
di balik kelakuan saudara tersebut. Saudara, asal mula dari hukum kedua ini adalah untuk menunjukkan sifat Allah. Di antara orang asing yang sama sekali tidak mengenal siapa itu Tuhan. Dan saudara, Tuhan sangat terfokus kepada cara mereka memperlakukan sesama manusia. Karena Tuhan ingin sifat Allah ini saudara exemplified di dalam kehidupan anak-anaknya. Supaya orang lain bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. God is love. 2 PM, saya ingin selesai dengan membaca ayat ini kepada saudara. Dan saya berdoa supaya ini menjadi pedoman saudara di dalam kehidupan saudara di gereja, apalagi dengan sesama manusia. Yaitu di 1 Yohanes pasal 4, 7, dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ayo, jangan terlalu sering terisolasi. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling peduli dengan sesama. Menjangkau orang-orang yang sudah terpisah dari kita, dari komunitas kita. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, pedoman dasar untuk mengenal apakah kita ini adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan, ikut Tuhan dengan benar adalah kita akan saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lihat saudara, kita bukan hanya orang yang mengasihi sesama manusia, tetapi kita juga memegang kebenaran. Tetapi kita juga mengasihi sesama manusia. Grace and truth together. Dan lihat saudara, saudara bukan hanya mengasihi orang lain, tetapi saudara juga sadar, right? Untuk juga mau menjaga dan mengasihi dirimu sendiri juga. Nah saudara, itu sebabnya hari ini biarlah firman Tuhan masuk ke dalam kehidupan saudara semuanya. Bagaimana kita semua bisa bertumbuh di dalam kasih sesama manusia? Apa yang telah kita pelajari hari ini saudara? Yang pertama, you need to understand the golden rule. Hukum terutama ini adalah sebuah commandment, not a promise. Not a formula for life. No. But it's a commandment. Dan jikalau ini adalah sebuah commandment, adalah sebuah hukum, artinya kita harus taat. Walaupun orang lain tidak mengembalikan perbuatan kasih-Mu terhadap mereka. Karena Yesus sendiri juga melakukannya kepada kita. Dia mati bagi kita di kayu salib. Sebelum kita minta maaf kepada Dia. Sebelum kita ingin mengaku dosa kita kepada Dia. Tetapi Dia terlebih dahulu melakukan perlakuan kasih dengan mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, ini adalah hati Allah. Ini adalah hati Kristus. Mati bagi umat manusia. Sebelum umat manusia menerima Dia. Dia sudah terlebih dahulu rela berkorban dan mati bagi kita semuanya. This is the golden rule. And this is how Tuhan ingin kita live our life with other people. Yang pertama, understand the golden rule. It's a commandment. It is not just a formula. Yang kedua, understand the heart of the golden rule. Hakikat daripada hukum yang terutama tersebut. Yaitu, lakukannya dengan kasih. Bukan karena ketakutan karma. Saudara, jangan sampai saudara, kita mengasihi sesama manusia karena faktor ketakutan dari luar bahwa saya jangan-jangan akan tersambar petir jikalau saya tidak berlakukan baik dengan sesama manusia. Jangan saudara, lakukanlah karena motivasinya itu dari dalam keluar. Motivasinya adalah sifat Allah yang ada di dalam hidup kita. Kasih Allah yang benar-benar hidup di dalam diri kita. Biarlah dua faktor ini yang mendorong kita untuk mengasihi sesama manusia. Dan jikalau kita saudara bersandar dengan anugerah dan kekuatan tersebut yang ada di dalam diri kita ini,
maka saudara, kita mampu untuk mengasihi orang yang paling sulit dikasihi. Kita mampu untuk sabar walaupun saudara, kita sudah hilang kesabarannya. Nah saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk bisa saling lebih lagi mengasihi sesama manusia dan sesama teman dan jemaat dan juga keluarga. Thank you to PM Service and may God bless you and may this year be a year where relationships are forged, realigned, and reconciled in Jesus' name. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa semua yang percaya mengatakan amin. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih to BM Service. God bless you. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman. Kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang professionals, dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBIPRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati, coolers menikmati kebersamaan yang ada dan terkadang kita overtime di kul ini. Ya, kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami CK7 terus menjadi tempatnya Tuhan di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, saleh-salehnya di kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.